Kali ini saya akan membahas dan menjawab soal-soal ujian tengah semester berikut ini. Berikan suatu penjelasan berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 kalau dilihat dari A. Klasifikasi tenaga kerja, B. Batasan usia kerja, C. Kesempatan kerja, dan D. Sampai dengan sistem pengupahan. A. Klasifikasi tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebut bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Demi meningkatkan taraf hidup, tidak terkecuali dengan pembangunan ketenagakerjaan yang dilakukan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsionalitas sektoral, pusat, dan daerah. Maksudnya adalah asas pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan asas pembangunan nasional, terkhususnya asas demokrasi Pancasila, asas adil dan merata. Proses hubungan kerja ada bagian-bagian yang harus dijalani. Ruang lingkup dari ketenagakerjaan itu sendiri adalah prakerja, masa dalam hubungan kerja, masa purna kerja atau post-employment. Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebut bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dan hubungan kerja adalah suatu hubungan pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu, namun waktu yang tidak B. Batasan usia kerja. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai hal yang berhubungan pekerjaan anak, mulai dari batas usia, diperbolehkan kerja, siapa yang tergolong anak, pengupahan, dan perlindungan bagi pekerjaan anak. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 mengenai batas usia minimum diperbolehkannya kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang umur minimum seseorang untuk bekerja. Umur minimum tidak boleh 15 tahun. Negara-negara yang fasilitas perekonomiannya dan pendidikannya belum dikembangkan secara memadai dapat menetapkan usia minimum 14 tahun untuk bekerja pada tahap permulaan. Umur minimum yang lebih tua, yaitu 18 tahun, ditetapkan untuk jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya atau yang sifatnya mampu situasi di mana pekerja tersebut dilakukan kemungkinannya besar dapat merugikan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. Umur minimum yang lebih rendah untuk pekerjaan ringan ditetapkan pada umur 13 tahun. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak. Undang-undang ini menghimbau adanya pelarangan dan aksi untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan atau praktek jenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan kerja paksa, termasuk pengerahan anak-anak atau secara paksa atau untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata dengan menerapkan undang-undang dan peraturan.
Pada usia minimum berapakah seseorang dibolehkan bekerja? Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dan dalam ketentuan undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja. Apakah remaja usia sekolah dibenarkan untuk bekerja oleh undang-undang? Merujuk pertanyaan sebelum di atas, sebenarnya jawabannya adalah tidak boleh. Namun, di dalam undang-undang yang sama pasal 69, 70, dan 71 menjelaskan pengecualian bagi anak usia 13-15 tahun diizinkan melakukan pekerjaan ringan, panjang, tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Kemudian juga anak dengan usia minimum 14 tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, dan anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Bagaimana sistem pengupahan untuk remaja bekerja ini? Mengenai pengupahan terhadap pekerja remaja, perusahaan diberikan hak sesuai pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Maka, biasanya upah bagi golongan pekerja usia sangat muda ini berada di bawah pekerja biasanya. C. Kesempatan kerja. Kesempatan dan perlakuan yang sama. Pasal 5. Tiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6. Tiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Secara umum, kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau sebuah keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong dan siap diisi para pencari kerja. D. Sistem pengupahan. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan, upah adalah hak pekerjaan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.